Selamat datang di Jurnal Saham Indonesia. Di sini kami memberikan rekomendasi dan analisa saham yang bersifat memberikan pandangan buat teman-teman. Dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan investasi yang teman-teman lakukan. Nah, untuk WL saham tanggal 13 Januari nanti, sebelumnya saya mohon maaf untuk tanggal belum kami ganti. Jadi untuk presentasi saham itu ada di saham AGII, Agro, BBRI, Citra, KLBF, LPKR, LPPF, MAK. Itu kondisinya untuk fast rate. Kemudian untuk yang bottom fishing kami ada APIK. Untuk Ultra Jaya kemudian Wood udah kami coret untuk analisa dari bottom fishing karena ternyata untuk trennya berbalik ya, berbalik sehingga untuk dua saham tersebut kami delete di hari ini. Kemudian untuk saham pilihan kami pilih untuk BBRI, ASIM, kemudian BPKP. Untuk persyaratan WL sendiri, target TP-nya di 2-3% saja. Untuk SL di 2%. Kemudian minta bantu buat teman-teman tolong dianalisa kembali dari saham-saham yang kami rekomendasikan apakah sesuai dengan trend plan-nya teman-teman dan berdasarkan dari indikator yang teman-teman percayai apakah masuk dalam screening atau tidak. Kemudian untuk yang WL kondisinya untuk 1 hari. Kemudian tolong untuk saham-saham yang dipilih itu dicocokkan dengan finansial dari teman-teman sendiri. Apakah masih masuk budget atau tidak. Ya, kemudian kita lanjut ke evaluasi trading plan yang dijalankan tanggal 8 Januari kemarin. Oh maaf, ini untuk 11 Januari. Jadi untuk yang ada BBRI, kemudian PDMN, GCTL. Nah untuk BBRI sendiri itu udah mencapai target karena sudah melewati TP1 itu 4770. Kemudian untuk PDMN itu kondisinya nggak melewati TP1 jadi bisa dikatakan NG. Kemudian untuk GCTL itu melewati TP1 itu mencapai angka price 960. Kemudian untuk ada HKMU, kemudian ada IMAS dan INAF. Untuk HKMU sendiri itu kondisinya mencapai angka 126 jadi NG ya, nggak mencapai target. Kemudian untuk IMAS itu mencapai TP1 itu di angka 1655. Kemudian untuk INAF sendiri itu mencapai angka 7350 jadi udah mencapai TP2. Kemudian berikutnya ada INKP ya, kemudian ada KF, kemudian ada Melia. Nah untuk INKP sendiri itu kondisinya mencapai angka 12675 jadi tidak melewati TP1 yang kita anggap NG. Kemudian untuk KF sendiri di angka 7575 sehingga melewati TP2 kondisinya oke. Kemudian untuk Melia sendiri di angka 680
kita anggap NG. Kemudian berikutnya ada PH, ada PYFA dan Raja. Nah, untuk PH sendiri itu kondisinya mencapai angka 2970, itu melewati TP2. Kemudian untuk PYFA itu melewati angka 1640, juga melewati TP2, kondisinya oke. Kemudian untuk Raja sendiri itu di angka 286, jadi nggak melewati TP1 di NG. Jadi untuk evaluasi trading 11 Januari itu ada 4 NG dan 8 OK, akurasi 67%. Nah, untuk Epic sendiri untuk kondisi before itu closing di angka 810, nah tanggal 11 Januari masih di area Fibo 23,6 sampai 38,2. Untuk tanggal 12 Januari dia masih di antara rank Fibo 23,6 sampai 38,2. Jadi untuk terkait kenaikan price sendiri udah mencapai 3,8%. Kemudian untuk price to volume sendiri itu ada perubahannya di bawah dari 8,6 jadi 8,5. Kalau dilihat dari sisi average-nya lebih panjang, jadi masih ada akumulasi. Kemudian untuk ASI sendiri itu tanggal 11 Januari itu closing di angka 6525. Kemudian untuk di tanggal 12 Januari itu closing di 6575 ya, 6575. Jadi kalau teman-teman mengikuti video yang pertama itu kondisi sudah terjadi kenaikan 8,29%. Nah, untuk kondisi PTV-nya sendiri secara garis besar itu mengalami perubahan semua. Jadi masih ada akumulasi dari sisi bandar ataupun dari sisi retail. Di beberapa retail juga masih akumulasi sehingga masih hold ya. Jadi masih di hold. Untuk PPR sendiri itu kondisinya kemarin closing di 4650 ya di tanggal 11 Januari. Nah, untuk kondisi di tanggal 12 Januari itu sudah closing di 470. Kalau teman-teman mengikuti video kami itu kami sudah menganalisa di price 4390, jadi terjadi kenaikan sudah di angka 7,3%. Nah, untuk PTV-nya sendiri itu lumayan besar ya kenaikannya, lumayan besar akumulasinya di rank 4341 sampai 4650. Kemudian BPKB untuk analisa saham yang baru ini sudah melewati batas resisten atau breakout ya, sudah melewati breakout dari year to date-nya itu closing di angka 760. Kalau dari sisi price to volume-nya dia di angka 760, berarti di atas 635, berarti tidak ada hambatan untuk yang ke atas kembali. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk BKP besok itu akan naik. Kemudian untuk trading plan di tanggal 13 Januari itu ada AGI, kemudian ada Agro, kemudian ada BBRI yang bisa dilihat untuk TP dan SMA, kemudian untuk Citra, KLBF, kemudian ada LPKR. Kemudian yang terakhir ada MAK. Ya, itu untuk trading plan dan analisa saham untuk di hari ini. Minta bantu buat teman-teman untuk support ya. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.